Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra. Saya salah satu dosen di program studi S1 Manajemen Universitas Bumi Gora dengan bidang kepakaran pada ekonomi makro. Sebagai seorang dosen, saya tentu melakukan kegiatan Tridharma perguruan tinggi, yakni penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan juga pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu dharma, yakni dharma pengajaran. Saya akan menampilkan sebuah cuplikan pengajaran pada mata kuliah pengantar ekonomi makro dengan kode mata kuliah MSKB 320112 dengan bobot SKS sebanyak 3 pada semester kedua. Adapun deskripsi singkat mengenai mata kuliah ini, yakni mahasiswa diharapkan untuk mampu menerapkan konsep ekonomi makro pada permasalahan ekonomi makro dengan menguasai berbagai bidang topik, diantaranya analisis perekonomian terbuka dan tertutup, menghitung permintaan dan penawaran secara agregat, serta keseimbangan umumnya, menganalisis konsumsi, tabungan dan investasi, membuat rekomendasi kebijakan fiskal dan moneter, mengatasi permasalahan mengenai inflasi dan pengangguran, dengan mempertimbangkan variabel uang dan lembaga keuangan, analisis ISLM, serta membuat strategi dalam membangun pertumbuhan ekonomi dengan sangat baik. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yakni mahasiswa mampu untuk menjelaskan konsep ekonomi makro pada permasalahan dan kasus yang relevan, menganalisis secara kritis permasalahan ekonomi makro, dan memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan ekonomi makro dalam dunia nyata dengan sangat baik. CPL pada sub CPMK, yakni CPMK 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah tersebut, adapun materi yang akan disampaikan pada mata kuliah pengantar ekonomi makro, yakni yang pertama, konsep dasar ekonomi makro, yang kedua, perkembangan ilmu ekonomi makro, yang ketiga, perekonomian terbuka dan tertutup, yang keempat, pendapatan dan produk nasional, yang kelima, permintaan dan penawaran secara agregat, serta keseimbangan umumnya, yang keenam, konsumsi, tabungan, dan investasi, yang ketujuh, kebijakan fiskal dan moneter, yang kedelapan, inflasi dan pengangguran, yang kesembilan, uang dan lembaga keuangan, yang kesepuluh, model ISLM, dan yang terakhir, pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah referensi yang digunakan di dalam penyusunan materi pada mata kuliah pengantar ekonomi makro. Yang pertama dari buku N. Gregory Mankiw 2021, buku dari Ali Ibrahim Hashim 2017, Sadono Sukirno 2010, T. Gilarso 2007, serta beberapa pendukung buku lainnya. Mata kuliah ini akan disampaikan selama 16 pertemuan, di mana 14 pertemuannya untuk penyampaian teori dan 2 pertemuan selanjutnya untuk ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Adapun teknik pengajaran yang saya gunakan di dalam penyampaian materi ini diantaranya yang pertama ceramah, yang kedua interaksi, yang ketiga diskusi, yang keempat contextual interaction, yang kelima fokus group discussion, yang keenam collaborative learning, yang ketujuh student center learning, yang kedelapan discovery learning, yang kesembilan role play dan simulation, dan yang terakhir adalah project based learning. Untuk menilai hasil pembelajaran mahasiswa, saya menggunakan sistem penilaian sebagai berikut. Yang pertama, nilai harian sebanyak 40%, yang terdiri dari 10% untuk nilai kehadiran, 10% untuk nilai tugas, 10% untuk partisipasi di kelas, dan 10% untuk sikap. Sedangkan untuk nilai UTS dan UAS diberikan bobot masing-masing 30%. Berikut merupakan cuplikan pengajaran yang saya berikan pada mata kuliah pengantar ekonomi makro. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Ya, jadi hari ini kita pertemuan terakhir untuk mata kuliah ekonomi makro. Ya. Materi terakhir kita adalah tentang pertumbuhan ekonomi.
Jadi diharapkan setelah materi ini selesai, kalian sudah mengetahui fenomena bagaimana cara untuk desain bisa meningkatkan pertumbuhan dari ekonominya kita khususnya ya. Apalagi perannya kalian sebagai seorang pengusaha ataupun manajer nanti, bagaimana perannya untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Sebelumnya ibu tanya, pertumbuhan ekonomi apa yang ada di benaknya kalian kalau mengingat pertumbuhan ekonomi? Ya, Pertamanya lapangan kerja. oke, bertambahnya lapangan pekerjaan, betul ya? Oke, Tidak ada pengangguran ya. dan gajinya yang tinggi. Iya, betul ya. Oke, jadi tadi yang disebutkan oleh kedua temannya itu betul sekali ya. Yang pertama adalah lapangan pekerjaan yang semakin terbuka. Jadi kalau lapangan pekerjaan semakin terbuka, otomatis masyarakat itu akan mendapatkan pendapatan. Nah, pendapatan itulah yang nantinya sebagian dibayarkan ke pajak, gitu. Kemudian untuk melakukan belanja. Ya kan, namanya belanja itu pasti yang diuntungkan adalah perusahaan, ya kan, produsen gitu. Nah, jadi kalau produsennya dapat untung, mereka juga akan secara akumulasi memberikan pajaknya ke negara. Nah, itulah yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu sendiri ya. Termasuk juga yang tadi disebutkan gaji yang tinggi. Kalau gajinya semakin tinggi, masyarakat pasti pajaknya semakin tinggi apa rendah? Ya. Nah, itulah yang bisa memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi. Nah, secara definisi apa sih pertumbuhan ekonomi? Ekonomi itu adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Maksudnya berkesinambungan ini adalah secara keseluruhan itu terintegrasi, begitu ya. Jadi mulai dari yang tadi Ibu sampaikan, variabel ekonomi makro yang sudah kita bahas, mulai dari pendapatan, kemudian inflasi, kemudian ada lagi pengangguran. Nah, itu masalah-masalah yang memang secara terintegrasi, berkesinambungan, itu satu kesatuan gitu. Nah, kalau kondisi tersebut bisa kita lakukan perubahan, itulah yang bisa itulah maksudnya dari pertumbuhan ekonomi tersebut ya. Menjadi komponen dasarnya begitu ya. Kita mau melihat pertumbuhan ekonomi itu ada 3 dasar yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah meningkatkan jadi persediaan barang ini selalu kaitannya, kalau kita mau mengetahui, sudah kita bahas kan ya, untuk mencapai GDP. Nah, itu salah satunya konsumsi kayak gitu ya. Nah, ini yang paling berpengaruh nih, persediaan barang. Kalau misalnya kita butuhnya beras 100 kilo kayak gitu ya, atau 100 ton kayak gitu ya, maka barang tersebut harus ada ya gitu kalau kita mau pertumbuhan ekonominya kita melesat. Tapi kalau enggak, berarti kan kita harus impor. Nah, itu akan menguntungkan negara lain malah. Itu yang membuat kita turun ekonominya ya, karena banyak dananya kita itu keluar dari negaranya kita. Yang kedua adalah teknologi baru yang menyediakan aneka ragam barang. Jadi tehnya itu hanya dikemas dengan cara biasa kayak gitu ya, yang dulunya disaring, tahu ya. Kalau sekarang kan sudah dipakai di kertas, kemudian bisa dicelup dan seperti pada umumnya yang sudah kita lihat sekarang. Dan yang ketiga adalah penggunaan teknologi secara luas dan efisien. Ya, disesuaikan dengan kelembagaan dan juga ideologi. Ideologi ini artinya jadi dengan identitasnya kita di suatu negara gitu ya. Kalau kita di Indonesia berarti harus berpedoman pada Pancasila, undang-undang gitu ya, tidak boleh melanggar dari itu. Walaupun mungkin teknologinya sangat canggih kayak gitu ya, tapi kalau tidak sesuai, nah itu tidak direkomendasikan untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya, selanjutnya. Oke, jadi sebelum kita lebih lanjut, kita perlu membedakan gitu ya, apa bedanya sih pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonominya. Dengan kata pembangunan kayak gitu ya,
Satunya lagi dengan kata kalau namanya membangun, apa yang di benaknya kalian? Kayak pembangunan. Menciptakan sesuatu hal yang baru. Kalau pertumbuhan, menciptakan sesuatu hal yang baru. Kalau pertumbuhan, secara umum tadi perbedaannya antara pembangunan dan juga pertumbuhan. Benar yang dikatakan teman-temannya tadi. Kalau pembangunan ini kaitannya lebih bersifat kualitatif. Jadi tidak hanya kita membuat atau membentuk suatu produk, misalnya kalian mau buat inovasi tebu jadi gula, kayak gitu ya. Tebu jadi gula. Jadi gimana caranya supaya gula yang dihasilkan itu jauh lebih banyak, manis, kayak gitu ya, dibandingkan dengan gula atau tebu yang misalnya kita bisa hasilkan tebu tapi rasanya kurang manis, kayak gitu ya. Atau mungkin panjangnya yang tadinya sekian, kayak gitu, berapa senti, kayak gitu ya, tapi kita bisa menghasilkan jauh lebih tinggi, kayak gitu, panjang kan ya. Tapi beda kalau kita ngomongin tentang pertumbuhan. Kalau pertumbuhan itu berarti kita bisa ukur secara kuantitas, artinya banyaknya dari volume gula yang dihasilkan itu bertambah, ya. Kalau tadinya misalnya hanya 50, kayak gitu ya, 50 kilo untuk gula yang bisa kita hasilkan, tapi nanti setelah adanya pertumbuhan ekonomi ini maka kita bisa menghasilkan 100, ya. Jadi secara kuantitas, tapi kita tidak bisa melihat secara kualitasnya tadi. Belum tentu walaupun dia banyak rasanya jauh lebih manis, ya. Nah ini lebih ke pembangunan dan juga pertumbuhan, ya. Lalu apa yang menjadi persamaan antara keduanya? Ya, ada 4, ya. Yang pertama adalah cenderung pada soal ekonomi. Jadi jelas baik pertumbuhan maupun pembangunan, keduanya itu kaitannya pada ekonomi, ya. Kalau misalnya tadi kita contohnya ada tebu, kayak gitu ya, tebu yang hasilnya jauh lebih manis, kemudian produksinya jauh lebih tinggi juga. Nah itu pasti kan orang yang membeli hasil dari pengolahan gula tersebut lebih banyak, kayak gitu ya. Kalau misalnya rasanya jauh lebih manis, kayak gitu ya, dibandingkan yang biasa aja, gitu ya, yang kurang. Tapi kalau yang kurang itu kan misal perlu adanya tambahan rasa manis buatan, gitu ya. Nah itu jadi yang menjadi indikator persamaannya. Yang kedua adalah fokus permasalahannya terdapat pada jumlah pendapatan per kapita. Kita sudah bahas tentang pendapatan per kapita, itu artinya adalah pendapatan yang diterima oleh masing-masing orang, gitu ya. Dan ini keduanya juga baik pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi itu kaitannya sama pendapatan per kapita. Jadi bagaimana caranya meningkatkan pendapatan setiap dari masyarakat yang ada misalnya di Indonesia. Ya. Yang ketiga adalah tanggung jawab pemerintah kepada rakyatnya. Nah ini jelas tugas utamanya pemerintah itu adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat, gitu ya. Salah satunya melalui pertumbuhan, tadi ya, pertumbuhan maupun pembangunan ekonomi, membangun jalan-jalan lebih bagus, gitu ya, memberikan subsidi ke petani, gitu. Itu tujuannya itu adalah untuk dan yang terakhir adalah memberikan dampak kepada kesejahteraan masyarakat atau rakyat, ya. Jadi tadi yang Ibu sampaikan, dengan adanya peningkatan pertumbuhan maupun pembangunan ekonomi diharapkan masyarakatnya yang juga sejahtera, baik itu secara lahir maupun batin, gitu misalnya. Kalau secara material pendapatannya masyarakat sudah lebih meningkat, kalau secara
mereka pasti untuk makan juga susah. Kalau udah makan aja susah, bisa nggak hidup bahagia? Susah ya. Ada beberapa orang yang bisa kayak gitu, tapi kebanyakan mereka pasti akan kesulitan untuk bisa bertahan hidup, stres, kemudian bahagianya kurang kayak gitu. Nah, ini akan berpengaruh pada usia produktifnya, itu pasti jauh lebih pendek gitu ya, bertahan hidupnya daripada yang negara memiliki pendapatan ekonomi yang jauh lebih tinggi. Oke, jadi apa aja yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu tadi? Ini ada 5 hal ya. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Oke, sudah jelas ya. Jadi kalau semakin tinggi pendidikan, wawasan dari masyarakatnya, pasti untuk menciptakan inovasi, bagaimana menciptakan produk-produk yang baru agar masuk di pasar, pasti akan meningkatkan dari pertumbuhan. Yang kedua adalah jadi kalau sumber daya alam, tentu yang kaya pasti akan semakin banyak pendapatannya. Kenapa yang dibilang seperti itu? Gitu. Kalau di Pulau Sumbawa, sumber daya alamnya adalah mineral, gitu ya. Ada tambang misalnya. Nah, ini pasti jauh akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi dibandingkan orang yang dibandingkan sumber daya alam yang ada di Lombok, gitu ya. Kalau dilihat secara GDP pasti jauh lebih besar Sumbawa, gitu ya, dibandingkan kita yang ada di Lombok. Ketiga adalah yang stok modal. Jadi kalau stok modal ini kaitannya sama yang sudah kita bahas tentang di perbankan, gitu ya. Jadi negara kalau semakin banyak dia punya M2, waktu itu pernah kita bahas ya, M2 artinya adalah dana yang disimpan dalam bentuk investasi. Semakin banyak itu maka pertumbuhan ekonominya akan jauh lebih banyak ya. Balikannya kalau M1-nya yang jauh lebih banyak, artinya yang liquidnya itu tadi, nanti sistem keuangannya itu jauh lebih rendah. Yang keempat adalah, nah ini jelas ya. Jadi kalau masing-masing dari kalian punya usaha satu persatu, omsetnya bisa mencapai 500 juta, amin. Kemudian kalian bayar pajaknya pasti jauh lebih besar ya. Yang terakhir adalah iptek, oke? Jadi kalau iptek ini adalah kaitannya dengan teknologi. Jadi tadi yang dijelaskan, semakin efektif, semakin bagus teknologi yang digunakan, pasti akan jauh lebih membuat biaya produksinya itu semakin berkurang. Jadi bisa memaksimalkan untuk keuntungan. Selanjutnya kalau untuk bisa melihat faktor yang lainnya dari sisi permintaan, nah ini dia ada satu variabel. Jadi kalau kita mau meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 4 ini yang kita harus perlu dorong, gitu ya. Khususnya pemerintah pasti akan mempertimbangkan. Yang pertama adalah ukuran atau kapasitas pasar. Nah ini maksudnya adalah kalian nggak mungkin jualan hanya ke 3 orang, gitu ya. Bisa jualannya, tapi keuntungannya tidak akan semaksimal kalau kalian jualannya ke 100 orang. Nah itu maksudnya adalah memperbesar dari kapasitas pasar. Yang kedua adalah tingkat pendapatan. Ya, ini jelas bagaimana negara itu bisa meningkat kalau yang beli nggak ada, gitu ya, barang-barangnya. Nah, makanya perlu untuk bisa meningkatkan pendapatannya tadi dari masyarakat itu agar apa, barang-barang yang dibeli atau yang dijual itu bisa terbeli. Yang selanjutnya adalah selera. Ya jelas, kalau misalnya produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan selera masyarakat, siapa yang beli? Ya, nah, kalau dia sesuai, berarti itu yang akan bisa memberikan perputaran ekonomi tadi. Dan yang terakhir adalah kebutuhan. Jadi kalau misalnya sekarang kita di Lombok itu panas gitu ya, jangan sampai kita jualnya jaket yang tebelnya untuk kalian pergi ke Everest. Ya, jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan di masyarakat. Sedangkan untuk yang faktor yang bukan ekonomi apa gitu ya, ini ada 3. Yang pertama adalah kebudayaan. Yang kedua adalah organisasi sosial.
biasanya tuh. GDP itu adalah yang kemarin kita sudah bahas, pendapatan negara dihitung dari konsumsi, investasi, belanja negara, ekspor kurangin dengan impor, kan? Lalu kita akumulasikan berapa tuh totalnya. Nah, kenapa dikritik? Oh, itu tidak bisa menjadi ukuran kemakmuran karena biasanya yang kaya sangat kaya, gitu ya. Yang miskin sangat ekstrim miskin. Okay? Jadi pendapatannya itu tidak merata. Nah, itulah yang dikatakan. Makanya tidak bisa kita melihat hanya dari GDP-nya itu tadi. Perlu adanya kita melihat dari pendapatan setiap masyarakat kita. Ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Itu dia. Ya. Jadi pendapatan per kapita, pendapatan tadi tinggal dibagi dengan jumlah penduduk yang ada di suatu negara tersebut. Itulah pendapatan per kapita. Lalu bagaimana sih cara untuk kita meningkatkan pertumbuhan dari ekonomi? Nah, ini ada dua. Ya. Yang pertama adalah industrialisasi. Ini khususnya di kota. Namanya pertanian pasti produknya banyak ya. Apa aja? Produk beras, jagung. Bahkan kalau baju yang kalian pakai ini dari benang ya. Benangnya itu dari kapas gitu. Itu adalah hasil dari pertanian. Yang kedua adalah ya, jadi yang kita dorong adalah ekspornya. Kaitannya apa? Itu adalah kita memperbesar kapasitas pasar. Itu saja untuk materi hari ini. Untuk memperdalam lagi materinya kita, kalian akan Ibu minta untuk membentuk kelompok. Silakan bentuk masing-masing kelompok 6 orang. Lalu nanti akan Ibu berikan sebuah kasus yang perlu untuk didiskusikan ya. Ya, mulai dari sekarang silakan. Nah, ini adalah akan dibuatnya INET Starling Indo. Ya, INET Starling Indo ini adalah yang dikembangkan oleh Elon Musk ya, bagaimana mendapatkan sinyal untuk kuota ya, tapi tanpa adanya lagi kabel dan seterusnya gitu ya. Jadi memang sudah ada satelitnya khusus. Nah, itu yang nanti akan mempermudah untuk layanan internet yang ada di Indonesia. Nah, ini yang akan mengajar dari industri telekomunikasi ya. Jadi sekarang kalian silakan diskusikan bagaimana menurut kelompoknya kalian. Dan akan diberikan waktu 10 menit untuk diskusi. Setelah itu nanti kita akan summary apa aja yang kalian diskusikan, baru kita bahas ya. Oke, silakan waktunya dimulai dari sekarang. Ya. Baik, kita dengar dari kelompok pertama kayak gitu ya, hasil diskusinya. Ya, silakan kalian mewakili. Ya, berdiri aja. Boleh. Jadi menurut kelompok kita di sini mungkin untuk terkait tanggapan kita mungkin lebih baik ya bisa tanpa kabel, karena kita bisa lihat kondisi sekitar. Mungkin dengan adanya kabel, dulu kita pernah lihat ada berita ya kabel dimakan ikan hiu, jadi sinyal kita tuh hilang. Selain itu juga dampak gempa bumi mungkin atau bencana lainnya itu berpengaruh ke provider lain, jadi menghambat kita dalam mengakses mungkin internet dan yang lainnya. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya Bu, saya dari kelompok 5 Bu, ingin memberi tanggapan tentang berita hari ini yang membahas tentang mengenai INET Starling Indo. Di sini saya setuju aja, karena kenapa? Terbukti INET Starling Indo ini udah pasti sinyalnya cepat gitu, internetnya gitu. Terus provider lokal tuh bisa aja bekerja sama INET dari buatan Elon Musk ini, bagi saya gitu. Baik, tepuk tangan untuk kelompok ini.
Selanjutnya kita akan bertemu pada UAS. Jadi silahkan kalian kerjakan proyek yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi waktunya 1 minggu ya. Jadi jika ada pertanyaan nanti tetap terbuka, silahkan hubungi ibu kayak gitu ya. Biasanya nanti jika ada keperluan ibu akan dihapus ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Demikian cuplikan pembelajaran yang saya lakukan pada kelas pengantar ekonomi makro. Semoga dapat menjadi pertimbangan di dalam penerimaan sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.